Selamat pagi, Ibu dosen. Saya akan mempresentasikan hasil analisis permasalahan dan kebutuhan pengembangan literasi berbasis literasi budaya di SD Swada Bina Mulia. Saya Yudit Maneha 2018 0305 0016. Saya merupakan mahasiswa aktif Universitas Katolik Atmajaya, Fakultas Pendidikan dan Bahasa, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya mewawancarai 3 guru. Yang pertama, Ibu Cecilia Enda Caturini Waryuningsi, tempat mengajar SD Swada Bina Mulia 1, mengajar kelas 1C, lama mengajar 34 tahun, pendidikan yang ditempuh di SPG Santo Fransiskus Yayasan Marsudirini Semarang dan Universitas Terbuka Pondok Catur. Kedua, Ibu Agnes Sri Sulistianingsi, umur 55 tahun, mengajar di SD Strada Bina Mulia 1, mengajar kelas 4D, dan beliau telah lama mengajar selama 23 tahun. Ketiga, Ibu Sylvia Suwito, tempat mengajar di SD Strada Bina Mulia 1, mengajar kelas 3A, lama mengajar 3 tahun, pendidikan yang ditempuh di Universitas Atmajaya, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Aspek yang pertama adalah kurikulum. Ibu Enda menggunakan kurikulum Merdeka. Metode yang digunakan ceramah, diskusi, kerja kelompok. Juga strategi pembelajaran yang diterapkan adalah kooperatif dan inklusif. Ibu Agnes menggunakan kurikulum Merdeka dengan metode pembelajaran yang digunakan adalah ceramah, pemberian tugas, dan demonstrasi. Sedangkan Ibu Vivi menggunakan kurikulum 13 dengan menerapkan metode pembelajaran yaitu ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Strategi pembelajaran juga digunakan yaitu kooperatif dan project based learning. Untuk karakteristik peserta didik, yang pertama, Ibu Enda memiliki siswa berjumlah 32 siswa. Permasalahan yang ditemukan oleh Ibu Enda adalah bahwa siswa belum lancar membaca. Sedangkan Ibu Agnes dengan total siswa 30 sampai 36 siswa. Permasalahan yang dihadapi yaitu siswa yang belum bisa memahami kalimat atau penjelasan yang disampaikan oleh guru. Untuk Ibu Vivi, jumlah siswa yaitu 35 siswa. Beliau mengatakan bahwa belum menemukan kendala ataupun permasalahan terkait dengan siswa ataupun proses pembelajaran. Berikutnya, kita akan mengetahui tentang pengetahuan yang diketahui oleh para guru tentang literasi budaya. Yang pertama, Ibu Enda. Ibu Enda mengetahui tetapi hanya sebatas tahu, kurang mendalami. Sedangkan untuk Ibu Agnes telah mengetahui tentang literasi membaca dan menulis, sedangkan untuk literasi budaya belum mendalami. Untuk Ibu Vivi mengetahui tentang literasi budaya, yaitu literasi yang memperkenalkan budaya Indonesia. Sekarang kita akan masuk kepada aspek perencanaan pembelajaran berbasis literasi budaya atau LPB. Nah, Ibu Enda sendiri masih menggunakan beberapa lembar
Alasannya untuk beberapa kali pertemuan juga untuk mencapai beberapa tujuan pembelajaran. Sedangkan Ibu Agnes mengatakan bahwa RPP itu adalah tuntutan bagi setiap guru yang harus digunakan di dalam pembelajaran. Untuk lebih mudah dalam pelaksanaan pembelajaran, harus menggunakan RPP yang tercantum dalam buku tematik. Untuk Ibu Vivi sendiri menggunakan RPP per hari atau harian. RPP dibuat sendiri menyesuaikan dengan buku tematik. Untuk aspek pelaksanaan pembelajaran, Ibu Enda biasanya membiasakan siswa untuk membaca atau menceritakan kembali kegiatan yang telah dilakukan. Sedangkan Ibu Agnes dalam pelaksanaan masih sulit dilakukan. Misalnya, di dalam RPP, Ibu Agnes telah menyiapkan siswa untuk mengasah keterampilan bernyanyi lagu daerah dengan memainkan piano, tetapi tidak dapat terlaksana karena dari pihak sekolah meminta untuk mendaur ulang sampah. Dan yang ketiga, untuk Ibu Vivi telah menerapkan literasi budaya sehingga proses pembelajaran berjalan dengan lancar. Untuk bahan ajar yang digunakan oleh setiap guru pun berbeda. Yang pertama, Ibu Enda. Bahan ajar yang digunakan yaitu dari pemerintah dan dikembangkan sendiri. Misalkan dari buku tematik ataupun Ibu Enda mengambil dari referensi lain dari internet seperti video ataupun gambar-gambar yang menarik. Untuk Ibu Agnes menggunakan buku tematik dan dapat dikembangkan sendiri. Untuk Ibu Vivi menggunakan buku dan mengembangkan sendiri. Kita akan lihat media pembelajaran yang digunakan oleh masing-masing guru. Yang pertama, Ibu Enda. Ibu Enda menggunakan media pembelajaran seperti PPT, video pembelajaran, dan live worksheet. Sedangkan Ibu Agnes menggunakan PPT dan video pembelajaran. Ibu Vivi sendiri menggunakan buku sebagai media pembelajaran. Selain media pembelajaran yang dapat digunakan oleh guru juga dituntut untuk memiliki keterampilan-keterampilan dalam mengelola kelas. Berikut penjelasan mengenai keterampilan-keterampilan yang diterapkan oleh guru. Yang pertama, Ibu Enda. Ibu Enda telah menerapkan keterampilan bertanya, memberikan penguatan, mengadakan variasi, keterampilan menjelaskan, membuka dan menutup pembelajaran, membimbing diskusi kelompok kecil, mengelola kelas, dan mengajar kelompok kecil atau pertengahan. Untuk Ibu Agnes, telah menerapkan keterampilan membuka dan menutup pembelajaran, keterampilan menjelaskan, dan memimpin diskusi. Sedangkan keterampilan yang diterapkan oleh Ibu Vivi, misalnya keterampilan membuka kelas, mengelola kelas, menjelaskan, memberi penguatan, dan menutup kelas. Selain keterampilan yang telah dimiliki oleh para guru juga dituntut untuk dapat menilai dan mengevaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran yang digunakan oleh Ibu Enda seperti dengan melihat hasil kerja peserta didik secara tertulis dan praktik, kemampuan membaca, artikulasi dan intonasi saat membaca, terkait dengan penilaian secara kognitif dan afektif. Menilai kegiatan pembelajaran dari awal hingga akhir pembelajaran. Memberikan post-test,
dengan pendampingan khusus, melakukan refleksi dengan memberikan kertas refleksi, ataupun dengan tanya jawab. Untuk Ibu Agnes sendiri menggunakan evaluasi tertulis melalui sistem Socrates. Jenis penilaian ini pada awalnya diterapkan masih mengalami kendala atau kesulitan. Tetapi dengan berjalannya waktu, semakin lancar. Dan kelebihan dari menggunakan sistem Socrates adalah simple, tetapi juga siswa mengalami kesulitan karena tidak mempunyai kuota atau internet. Penilaian yang digunakan oleh Ibu Vivi mengenai literasi budaya harus ditingkatkan lagi. Dapat diukur dan dinilai melalui pemberian soal, memberikan poin tambahan sebagai tabungan nilai siswa, menuliskan refleksi dan aksi di akhir pembelajaran, memberikan tugas atau PR untuk dikerjakan di rumah. Penilaian yang dilakukan adalah bersiswa. Demikian hasil analisis permasalahan kebutuhan literasi berbasis literasi budaya di SD Strada Bina Mulia 1. Terima kasih.